Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kembali kajian kita atau materi pembelajaran kita, yang mana pada minggu-minggu yang lalu telah kita melihat bagaimana periodisasi sejarah Islam yang menurut Harun Nasution dibagi. Periodisasi sejarah Islam itu dibaginya menjadi tiga, yaitu pada masa klasik, pertengahan, dan pada masa modern. Nah, pada masa, kita lihat satu persatu pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam itu sebenarnya kalau kita lihat adalah terjadi pada masa zaman klasik. Pada masa klasik, di mana kalau kita lihat masa klasik ini terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Mengapa? Ya, pada masa itu awal daripada sejarah Islam. Jadi pada kurun waktu ini terdapat kerajaan besar, yaitu kerajaan Utsmaniyah, atau sering disebut dengan Daulat Bani Umayyah. Jadi kerajaan Umayyah, kita ulangi, kerajaan Umayyah atau dinasti Umayyah atau Daulat Bani Umayyah dan kerajaan Daulat Bani Abbasiyah. Pada masa ini Islam kita lihat sudah sangat jaya. Jadi pada masa Bani Umayyah, pada masa itu Islam melakukan perluasan, berkembang dengan pesat, ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam itu sendiri. Yaitu pada masa Bani Umayyah, perluasan negara Islam semakin meluas. Maka di sana ada berdirinya, kita lihat bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Jadi kemajuan Islam pada masa itu meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu pengetahuan, arsitektur sosial, dan bidang militer. Jadi perkembangannya ini kalau kita melihat cukup luar biasa. Ini melambangkan kemajuan yang timbul pada masa Daulat Bani Umayyah. Jadi perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah Abbasiyah ditandai dengan, kalau tadi Bani Umayyah, kalau masa perkembangan Islam pada masa Daulat Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa itu meliputi bidang ilmu pengetahuan. Ya, bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur sosial, dan bidang militer. Jadi kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah ini, ya, atau Bani Abbasiyah ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Jadi kalau kita lihat perkembangan Islam pada masa Daulat Bani Umayyah dan Daulat Bani Abbasiyah ini merupakan suatu usaha yang luar biasa yang dilakukan oleh umat Islam pada masa itu. Jadi kalau kita melihat bahwa di sana ada yang disebabkan, ada yang dilakukan, usaha-usaha yang dilakukan ataupun pengaruh yang dilakukan oleh umat Islam pada masa itu. Nah, jadi kemajuan umat Islam pada masa itu tidaklah didapat begitu saja, tetapi dengan perjuangan dan gerakan-gerakan ataupun perjuangan daripada Islam itu sendiri pada masa itu. Jadi ada beberapa faktor yang menentukan majunya Islam pada masa itu. Maka lebih memudahnya kita bagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal ini termasuk di sini konsistensi dan istiqomahnya umat Islam pada masa itu.
Jadi ternyata eksistensi dan istiqomahnya Islam itu menentukan daripada kemajuan Islam itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang begitu banyak umat Islam, tapi bagai buih di lautan, mudah pecah. Jadi pada masa itu kokoh umat Islam pada masa itu bersatu. Yang berikutnya ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju. Karena Islam itu memang agama yang maju. Umat Islam itu mengajak umatnya untuk menjadi maju, menjadi sukses, menjadi orang yang berhasil. Yang ketiga, Islam itu sebagai rahmat seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita lihat umat Islam itu sebagai rahmat untuk alam, berarti karena mereka kesadaran yang sangat tinggi dalam mengamalkan ajaran agama pada waktu itu dinampakkan sebagai faktor internal yang menjiwa kepada mereka bahwa Islam itu sebagai rahmat seluruh alam. Dibuktikan, diaplikasikan dalam hidup dan kehidupannya, bukan sekedar ngomong belaka, tetapi sudah ditunjukkan dan dibuktikan. Berikutnya, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi, sehingga keseimbangan untuk mencapai dunia dan ukhrawinya menimbulkan kemajuan yang sangat luar biasa pada masa itu. Inilah faktor internal yang mendorong umat Islam itu bisa maju pada masa itu. Sedangkan faktor eksternal di sini terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa yang lain. Jadi dia tidak picik. Dia tidak hanya dengan bangsa Arab saja, tetapi dia menerima kepada bangsa yang lain. Terjadinya percampuran asimilasi, baik dia perkawinan dan lain sebagainya, menimbulkan kemajuan bagi umat Islam secara eksternal pada masa itu. Berikutnya kita lihat adanya gerakan terjemahan. Adanya gerakan-gerakan penterjemah dari buku-buku lain, negara lain, bangsa lain. Mereka melakukan gerakan-gerakan penterjemah. Itu terjadi pada masa periode klasik. Sehingga ilmu-ilmu yang ada di luar daripada Islam itu pun akan diketahui karena dengan adanya gerakan-gerakan penterjemah yang demikian. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa selain daripada yang di atas yang kita sampaikan tadi, yang kita jelaskan tadi, ternyata kejayaan Islam ini ada juga disebabkan oleh adanya gerakan ilmiah dan etos keilmuan dari para ulama yang pada masa itu. Jadi gerakan-gerakan keilmuan berkembang pesat pada masa itu, sehingga dengan ilmu itu inovasi berkembang selalu tahun demi tahun, semakin berkembang, yang menyebabkan yang memilikinya menjadi orang yang menyadari dan akan menjadi peradaban yang maju. Ini gerakan-gerakan yang ditimbulkan oleh penggerak ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita lihat adanya gerakan-gerakan ilmu pengetahuan melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, mereka tidak melupakan Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita lihat hudan bertunjuk, di sana ada ilmu pengetahuan, di sana ada teknologi. Maka dikatakan Allah dalam Al-Quran itu, silakan kamu bertebaran di muka bumi, tapi kamu tidak akan mampu kecuali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya apa? Artinya Allah memberi aba-aba kepada kita untuk menuntut ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, agar kita bisa
memakmurkan, menikmati hidup dari kehidupan yang diberikan Allah kepada kita. Berikutnya, melaksanakan isi hadis. Dia bukan untuk sebagai perbincangan, dia bukan sebagai perdebatan, tetapi mereka wujudkan dalam keagamaan, dalam hidup dan kehidupannya. Maka kedua sumber ini menuntun umat Islam pada masa itu menjadi budaya-budaya, menjadi peradaban-peradaban yang makmur, peradaban yang tinggi, yang berkembang pada masa itu. Nah, berikutnya terjadi mengembangkan ilmu agama dengan beristihad. Jadi ada pengembangan, karena tadi ilmu itu adalah inovasi yang senantiasa berkembang dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi mereka pada masa itu melakukan inovasi, istihad. Mereka beristihad. Dengan syarat beristihad itu karena mereka tadi merupakan suatu ulama-ulama, merupakan suatu Islam yang cinta ilmu pengetahuan. Mereka tidak mengembangkan egonya, mereka tidak mengembangkan nafsunya, tetapi mereka mementingkan mengembangkan agama dalam hidup dan kehidupannya. Maka mereka sering beristihad. Kalau kita dalam keilmuan sekarang ini inovasi, berinovasi. Berikutnya ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Jadi ulama pada masa itu memang benar-benar mereka ulama yang memang dekat kepada Allah. Memang mereka adalah merupakan ulama yang cinta kepada Allah, ajaran agama Allah. Mereka tidak mau menjadi pegawai pemerintah. Mereka tidak menjadi pegawai pemerintah. Kenapa? Karena dalam pegawai pemerintah ini ada nantinya tekanan-tekanan yang mereka dapatkan. Misalnya demikian. Jadi dalam agama ulama itu dia berdiri sendiri, tidak merupakan tekanan, dia kecintaannya kepada Allah. Nah, inilah faktor-faktor kalau kita lihat yang mendorong beberapa hal, baik secara eksternal, baik secara internal maupun eksternal. Begitu juga dalam eksternal itu ternyata ada pengamalan gerakan-gerakan keilmuan dan keagamaan pada masa itu. Nah, di sini ada kita lihat beberapa tokoh dalam gerakan-gerakan keilmuan Islam yang memiliki semangat berijtihad mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Seperti kita lihat ilmu filsafat. Di sini ada kita lihat sebagai tokohnya para tokoh Al-Kindi, Al-Farabi, ya kan? Ibnu Bajah. Bidang kedokteran kita lihat Jabir bin Hayyan dan seterusnya. Di sini ada Hurain, ada Tabib bin Qurra. Bidang matematika ada Umar Al-Farukan, ada Al-Hawarizmi. Di bidang astronomi ada Al-Faraji, ya kan? Kalau kita lihat pencipta astrolog, kita lihat Al-Ghattani, Al-Betagnius. Kita lihat Abu Wafa menemukan jalan ketiga dari bulan. Al-Fargoni dan seterusnya. Kita lihat ilmu tafsir, bidang seni ukir, Badar dan Tarif. Bidang ilmu tafsir, ilmu Ibnu Jarir At-Tabari dan seterusnya. Ilmu Atiyah As-Sudah, Muhammad bin Ishaq. Ilmu hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi. Ini merupakan tokoh-tokoh Islam, merupakan tokoh-tokoh beristihad pada zaman klasik. Ini yang mendorong semakin semangat, semakin berkembangnya Islam pada masa klasik.
Jadi kejayaan Islam itu ditemukan dengan adanya gerakan-gerakan keilmuan, dengan adanya ijtihad para ulama pada masa itu, baik di bidang filsafat, kedokteran, di bidang matematika, astronom, ya kan, di bidang ilmu tafsir, hadis, di bidang seni, ya, seni ukir, ya. Ternyata itu semua sangat mempengaruhi daripada perkembangan Islam dan kejayaan Islam pada masa itu. Ini kajian kita, materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.